Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syafarianto dari kelas B Prodi Teknik Mesin. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu ideologi. Dan di dalam video ini kita akan menjelaskan tentang apa pengertian ideologi, macam-macam dari ideologi, perbandingan ideologi dengan Pancasila, dan bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut. Lalu pembahasan. Oke, yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata idea disamakan artinya dengan cita-cita. Yang dimaksud cita-cita di sini adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap sekaligus merupakan suatu dasar dan pandangan hidup. Menurut definisi alfian, ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Menurut pendapat Cicerone yang menyatakan bahwa ideologi merupakan sekumpulan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan pelakunya. Menurut Adi Syariati, ideologi sebagai keyakinan dan gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras suhu tertentu. Dari hasil pendapat para ahli mengenai pengertian ideologi, yang disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan suatu gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut di berbagai bidang kehidupan manusia. Terima kasih. Adapun macam-macam ideologi. 1. Ideologi liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang diutamakan secara umum. Secara umum, liberalisme menciptakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Adapun ciri-ciri ideologi antara lain sebagai berikut. Bidang ideologi menerapkan paham sekunder. Bidang politik dikenal adanya partai oposisi. Bidang ekonomi, sistem ekonomi kapitalis. Perekonomian diserahkan oleh perorangan. Bidang sosial budaya, anggota masyarakat cenderung individualis. Yang kedua, ideologi komunis. Ideologi komunis adalah suatu paham yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Paham komunis juga menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Penganut paham ini berasal dari Manifest Kommunistische yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Adapun ciri-ciri komunis. Bidang politik bersifat tertutup. Bidang ekonomi, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi etatisme. Bidang sosial budaya,
tidak percaya adanya Tuhan, masyarakat hanya mengenal satu kelas sosial. Yang ketiga, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila terjadi. Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi besar lainnya seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, dan lain-lain sebagainya. Pancasila digali dan dikembangkan oleh para pendiri negara dengan mulai pengamatan, pembahasan, dan konsensus yang cermat nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari budaya yang memiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Bidang politik berdasarkan demokrasi Pancasila. Bidang ekonomi, sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bidang sosial budaya, pola kehidupan sosial adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Perbedaan ideologi Pancasila dengan yang lain. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan atas hak-hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila mempunyai kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan semesta ini kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Politik hukum Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu masyarakat. Komunisme, demokrasi rakyat berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Liberalisme, demokrasi, liberalisme, hukum untuk melindungi individu dalam politik, mementingkan individu. Ekonomi, Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Komunis, peran negara dominan demi kolektivitas, berarti demi negara, monopoli negara. Liberalisme, peran negara kecil, swasta, mendominasi, kapitalisme, monopolisme, persaingan bebas. Agama, Pancasila bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Komunisme, agama harus dijauh dari masyarakat ateis. Liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama, pandangan terhadap individu masyarakat. Ciri-ciri khasnya Pancasila, demokrasi Pancasila, bebas memilih agama. Komunisme, ateisme, dogmatis, otoriter, ikrar HAM. Liberalisme, penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum, menolak dogmatisme. Cara menyikapi perbedaan ideologi. Ideologi suatu bangsa merupakan seperangkat nilai-nilai dasar, bergagasan serta pemikiran yang bersumber dari budaya suatu bangsa yang tersusun secara sistematis dan menyeluruh dan diyakini keberadaan oleh suatu bangsa dan dapat membawa suatu bangsa yang bersangkutan mencapai dan mewujudkan cita-cita. Dengan demikian, setiap bangsa dan negara di dunia memiliki ideologi yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kebudayaan yang dianut oleh masing-masing. Oleh sebab itu wajar saja kita masing-masing negara mempunyai ideologi yang berbeda sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Dalam menyikapi suatu perbedaan tersebut,
kita terlebih dahulu harus memahami konsep mengenai ideologi secara utuh dan menyeluruh mengenai istilah ideologi itu sendiri. Selain itu, pemahaman mengenai istilah ideologi juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konseptualisis ideologi yang dianut oleh setiap bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayatullah dengan NIM 2010641036. Dari penjelasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwasanya ideologi merupakan suatu gagasan, pemikiran, cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang dijadikan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Ideologi muncul karena adanya suatu filsafat yang dianut oleh para filosofis, sehingga dengan adanya suatu filsafat yang berbeda itu akan muncul perbedaan ideologi. Sebagian besar ideologi yang dianut oleh negara diantaranya liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang konsep ideologi itu sendiri. Dengan demikian kita dapat menyikapi perbedaan tersebut tanpa harus menimbulkan peperangan. Pancasila sebagai ideologi bangsa menunjukkan adanya keseimbangan ide dan gagasan serta tidak bersifat absolut dalam memandang manusia dan kehidupan bernegara. Sedangkan liberalisme dan komunisme lebih bersifat mutlak atau totaliter, sehingga ideologi yang tepat dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila, karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai sekaligus yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Berikut penjelasan dari kami. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, kami harap maklum yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.